Kita semua lepas dulu dari intake-nya, nanti knalpotnya, kemudian koilnya juga udah dilepas, injektornya sudah dilepas, intake dilepas. Apa sih pekerjaan paling riskan pada saat kita menurunkan mesin? Tips berbuka puasa. Oh, boleh Pak. Nah. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, dimanapun berada di suasana Ramadan di sore hari yang sedang mencari buka puasa, silahkan, tetapi Pak Taufik masih mencari konten untuk berbagi. Bagaimana Mas Anang suasana puasa Ramadan di bengkel AHA Motor? Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah lancar. Kerjaan ya lumayan berat-berat tapi sama teman-teman udah dikondisikan. Terus ini kondisi masih puasa nih? Masih strong? Masih strong Pak. Alhamdulillah. Masih berkebut dengan Hamin 1 lebih. Dia mau mudik dia. Nungguin THR Pak. Oh iya ya. Oke baik, kita cari Mas Nova nih. Biasanya Mas Nova punya cerita baru. Ayo Mas Nova, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Aduh, silau Pak. Ada silo Nggak apa-apa, kita. nggak apa-apa. Nggak Kuat, apa-apa. masih kuat kah? Masih kuat Pak. Kita harus menjalani dengan ikhlas, Oke. biar pahalanya juga Makin banyak ya? Iya. Oke, baik. Mas Nova. Ya, ini gimana, Pak? kan sedang membongkar mesin ya? Turun mesin ini ya? Ya. Turun mesin nih, ini kembali. Rencananya turun mesin. Rencananya turun mesin. Tapi udah dibongkar juga ini. Udah Berarti nggak bisa rencana setengah lagi ini, nih, Pak. setengah ya. Nah, pertanyaan Mas Kita Nova. lanjut besok, Pak. Oh, lanjut besok ya? Iya, Nah, capek. ini kita coba apa namanya? Ini sifatnya lebih kepada edukasi ya. Edukasi kepada penonton kita bahwa apa sih yang harus apa namanya? Dipisahkan dari mesin dan transmisi pada saat melakukan bongkar mesin. Kan pada saat kita buka mesin kalau kondisi sehat kan dia banyak banget ya Oh ya. yang terhubung dengan mesin ya atau pendukung-pendukungnya. Ini gimana Mas Nova? Nah, sebenarnya jawaban itu bisa dijawab dengan simpel, Pak, sebenarnya. Nah, Ya, intinya semua yang menempel pada bagian mesin kita harus lepas. dilepas? Ya. Oh, Simpelnya gitu. Oke. Cuma nah, kan item-itemnya kan banyak. Oke. Jadi contoh-contohnya ya misalnya saya turun dulu, Pak. Siap, turun dulu. Hati-hati. Udah. Baik. Nah, sebenarnya kalau mobil ini kan injeksi ya, Pak ya. Ya, injeksi. Jadi pasti banyak kabel dan sensor. Oh, betul. Kita semua lepas dulu dari intake-nya, nanti knalpotnya, kemudian koilnya juga udah dilepas, injektornya sudah dilepas, intake dilepas, kemudian sampai ringkes begini Pak istilahnya. Ya udah banyak kosong nih ya. Nah, dan kabelnya sudah kita lepasi semua, termasuk sensor-sensornya. Nah, itu sensor-sensornya dilepas semua kawan-kawan. Nah, kemudian sama as rodanya pasti dilepas juga Pak. Oh, Nggak mungkin kan udah pas dilepas semua, ya, karena dia terhubung dengan Ya, ini terhubung ya, dengan transmisi. transmisi. Jadi pada inti pokoknya sebenarnya kalau mau turun mesin, otomatis kan mesin ini kan kita pisah dulu dari mobilnya ya Pak ya. Iya. Nah, kita pisahnya sama ini juga Pak, transmisi. Transmisi. Ya, kalau satu-satu kan nggak mungkin malah Nggak bisa, susah Pak. iya, nggak bisa turun di bawah, di Malah atas ya. istilahnya cari susah sendiri malah. Iya. Jadi terpaksa turun juga transmisinya. Iya. Biarpun transmisi nggak dikerjakan. Iya. Oke. Seperti itu. Kemudian intinya kan intinya kan buat memisahkan mesin sama bodi mobil ya Pak ya. Jadi kita lepasin semuanya dari sini. Selang juga ya. Selang-selang ya, selang ke ini selang apa? Heater sama selang bensin. Oke. Ini nanti kompresor juga dilepas, ini belum dilepas. Kita lanjut besok, Pak. Oke. Nah, Gitu. berapa hari sih untuk proses pembongkaran di awal, melepas sampai turun? Sampai turun belum dibongkar ya? Sebenarnya bisa setengah hari sampai 1 harian, Pak. Setengah hari sampai 1 hari. Jadi ini tadi mau diturunkan sama Mas Anang dari jam 12, sekarang jam 4 ya. Ya. Ya sudah terlepas semua. Oke. Kalau misalnya nggak bulan puasa, ini sudah terlepas, Pak. Terlepas ya? Sudah terlepas. Menyesuaikan. Karena nanggung juga. Iya. Kan masih 1 Ntar jam lagi. ini ya, buka puasa di Yogyakarta kan lebih cepat ya. Ya, benar. Nah, daripada Jakarta hampir berapa? 15 menit atau 10 menit ya? Ya. Oke. Nah, Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, Ya. ini selangnya sudah terlepas, sudah
kompresornya juga sudah terlepas, mesin sama transmisi udah free, istilahnya nggak ada yang menempel lagi. Nanti disisakan mounting transmisi, mounting engine sama yang bawah. Kalau yang bawah nanti dilepas sekalian Pak. Jadi tinggal 2 ini. Nah, berhubungan ini mau dilepasnya di sini, di kolong kita pakai ini. Katrol nanti. Katrol ya. Ya. Oke. Baik, Mas Nova. Apa sih pekerjaan paling riskan pada saat kita menurunkan mesin? Yang harus kita jaga-jaga, jangan sampai menyebabkan kerusakan baru. Nah, itu seperti ini Pak. Kadang-kadang kan setiap mobil kan berbeda-beda. Oke. Tergantung dari tata letaknya. Seperti tata letak sensor-sensor atau iya, barang-barang yang riskan patah. Iya. Nah, itu harus kita ini dulu. Kita singkirkan dulu. Misalnya jadi kita bekerja itu kayak bayangkan ini kira-kira nanti mengganggu atau enggak. Cari amannya mending dilepas. Contohnya misal kayak ini sensor ini tadi. Iya. Kalau misalnya nanti membahayakan daripada pecah, kita lepas saja dari sini. Soalnya nanti kalau kita angkat, pasti kan bagiannya kan sempit ya Pak ya. Iya. Nanti tetap lepas ini juga. Jadi kita naik. Sebenarnya itu bisa dicabut harnessnya aja ya? Bisa. Tanpa dilepas ya? Bisa. Oh iya tadi Kalian masalahnya. beresiko. Apalagi Beresiko. nanti kan misalnya ini Pak, ini nanti tetap juga dilepas Pak. Itu Karena ini juga apa? ya? Ya, walaupun kelihatan terbuka, karena apa? Ini nanti kan ada ini. Ke Dikalungkan rantai. Iya. Ya. Nanti kalau terkena rantai dia bisa pecah ya ya? beresiko pecah, atau patah. Dan harganya nggak murah. Nggak murah. Nah, itu Daripada salah kita satunya. mengganti atau beresiko, mending dilepas. Oke. Seperti itu. Baik. Ada beberapa juga yang ini IVT atau EVT Pak. Nah itu biasa dilepas juga. Oke. Nah, kalau cara manual Mas, pernah nggak sih turun mesin? Manual gimana Pak? Maksudnya tidak ada tools pendukung yang berat-berat, banyak kayak katrol lah, nggak ada katrol gitu, pernah nggak? Oh berarti gini Pak? Nah, itu gimana? Pernah nggak? Saya belum pernah Pak. Oh. Itu salah satu berisiko dan dikhawatirkan juga Pak. Khawatirkan boyok Pak. Saya pernah melihat di YouTube Mas. Iya. Pernah lihat nggak? Iya. Yang di YouTube, yang di Afrika ya? Iya. Oh, dia Itu sendirian. kan karena ini Pak. Mungkin karena terlatih juga. Mesinnya berapa tuh kira-kira? The power of 1.500? kepepet mungkin. 1.500-an ya? Ya mungkin 1.500. Diangkat. Karena kalau 2000 cc atau Diangkat 2.500 susah Pak. Susah ya. Apalagi CVT ini Pak. Oh. CVT itu berat banget Pak. Berat ya? Berat. Oke. Kalau ada satu orang ngangkat CVT sendirian tanpa bantuan, saya traktir bakso deh Pak. Bakso. Baik. Nah, ini kan kita berbicara turun mesin ya. Ya. Semua yang menempel di mesin akan Kita dilepas. lepas. Nah, termasuk juga ini berarti apa namanya? Dinamo apa Kompresor namanya? AC. Kompresor AC. Ya, alternator di sini Alternator sudah dilepas gitu ya. Jadi secara singkatnya kita membuat mesin itu seringkas mungkin Mbak. Agar tidak berisiko keluarnya juga. Oke. Kalau kita Sebenarnya gini, sebenarnya ada banyak beberapa metode buat menurunkan mesin. nurunkan mesin. Oke. Istilah utamanya kan sebenarnya memisahkan mesin dari bodi kan. Oh iya, betul. Biar bisa dibongkar, Betul, di betul, overhaul. betul. Sebenarnya ada beberapa metode. Dari bawah bisa, dari atas bisa, atau maju ke depan. Oh. Nah, kalau maju ke depan kan pasti bongkar ini radiator. Oh. Jadi sisa tinggal pilarnya ini, Pak. Pilarnya samping. Nah, ini tinggal maju. Ini bisa dilakukan di mobil ini? Bisa aja. Cuman tergantung enaknya dari mana gitu, Pak. Oh, simpelnya kita bekerja ya? Simpelnya kita bekerja gimana. Kalau misalnya dari bawah bisa juga, tapi kan harus lepas cross membernya ini dulu. Waduh, ya. Jadi Mas memperhitungkan yang tercepat dan efisien ya? Ya. Oke. Lebih enaknya gimana gitu. Nah, kalau untuk mobil-mobil tertentu kan ada yang melepasnya sampai dari depan. Mobil Ya. apa saja kah yang harus dari depan dibuka? Nggak bisa diangkat? Teana dari Teana. depan, ya. Padahal Sebenarnya Teana kan sedan beberapa ya? mobil bisa, Pak. Teana sedan kan? Iya, sedan. Tapi dari depan Dari bukanya? depan. Biasanya kalau mobil-mobil yang model Serena misalnya, Serena C2 berapa? C24, C26. C26. Ya, itu Dari depan? Dari depan. Karena kalau dari bawah kan mobilnya agak ceper juga, jadi agak susah. Kalau C24 masih bisa dari bawah. Oh, masih bisa C2 Ya, kalau kita pasti dari bawah. Biasanya dari bawah. C26 dari depan. Dari depan. Nah. Jadi lepas Lepas balapnya iya, ini. apa namanya?
radiator ya, Bumper. bumper. Ya, Nah, bisa dikasih tahu nggak Mas Nova? Pengalamanmu membongkar mesin paling enak tuh mobil apa? Paling ringan, paling enak. Oh, kali ini nggak terlalu capek kerjanya gitu. ya mobil-mobil kecil lah. Mobil kecil. Mobil kecil, iya. Oh. Karena dari segi baut sudah minim. Sudah minim. Terus apalagi nanti untuk mengecek buku manualnya, momen-momen torsi bautnya sedikit juga. Anggap saja gini Pak, ini mobil ini torsi headnya itu kan 2 kali. Dan bautnya kan ada 10 dalam ini. Ya, 2 kali 10 20. Ya, 20. Kita jadi 20. 20 kali momen. Puntir ya. Puntir ya. Itu 20 itu enggak cuma 20, Pak. Sebenarnya bisa lebih. Karena nanti kan dikendorin lagi. Dikendorin lagi ya. Itu kalau 10 baut. Kalau misalnya lebih besar cc-nya lagi kalau diesel Navara itu bautnya banyak, Pak. Nanti tanya Mas Agus yang sering ini. Waduh. Kalau bensin paling gede 2.500 ya? Ya, 2.500. Yang model apa? Ada yang model inline, ada yang model apa? Yang V ya? Apa sih? Yang mesin ya. Apa namanya itu mesin istilah namanya? V. V ya? Oke. Punyanya siapa itu? Elgrand ya? Elgrand 2005 yang lama. Elgrand. Elgrand yang lama ya? Oke. Elgrand lama. Baik. Jadi semakin besar mesin, semakin berat pekerjaan. Iya, semakin berat. Dan pasti ongkos kerja semakin besar. Semakin besar, Pak. Oke. Nggak pasti, Baik. Pak. Berarti sobat HPdia yang ingin memiliki mobil dengan cc besar juga harus maklum dengan biaya-biaya servisnya ya. Karena tadi apalagi perhitungan tadi berapa baut yang harus dikencengin gitu ya. Resiko waktu juga. Waktu juga ya. Otomatis kalau mobil gede begini kan pasti lebih lama juga. Oh iya, waktu lama karena pekerjaan. berat juga. Nah, kalau bisa dikasih bocoran, bedanya yang 1.500 dan 2.500 berapa lama Mas perbedaan waktu? Perbedaan waktu sebenarnya nggak ini sih Pak, nggak kalau dari segi ini ya perakitan sama pembongkaran Iya ya, betul. itu sebenarnya nggak signifikan lama. Iya. Paling ya perbedaan 1 hari atau 2 hari. Oh. Misalnya gitu. Belum sama bersihkannya. Gitu. Jadi kan kalau mobil yang besar itu kan otomatis banyak itemnya juga. Medianya kan juga besar juga. Untuk membersihkan kan lebih lama lagi daripada yang cc kecil. Kecil ya. Nah, memang ini salah satu repotnya kita adalah teknologi baru menyediakan komputer ya. Semua perangkat-perangkat. Nah, bagaimana dengan pengalaman Mas membongkar mobil tanpa ECU? Yang tanpa itu lebih enak ya pasti ya? Lebih enak Pak. Cuma ya rumit juga Pak. Wah, rumit juga ya? Iya. Di mana rumitnya? Apa karena sudah terbiasa dengan injeksi? Ya mungkin terbiasa diinjeksi mungkin. Oke. Cuma kalau saya sering sharing sama Mas Agus yang sering bongkarin karburator. Karburator ya, mobil karburator ya. Saya tanyain apa susahnya? Ya sebenarnya susah-susah gampang tapi mengenakan sebenarnya. Kalau hobi itu mengenakan. Oh. Gitu. Kembali ke hobi ya? Iya. Kalau saya jalani semua Pak. Memang hobi saya dari dulu kayak gini. Di otomotif ini ya. Makanya kemarin mobil orang kena banjir pun kok nikmati aja ya? Iya, nikmati aja Pak. Biarpun pusing ya udah. Kan dapat ilmunya juga. Dapat ilmu ya, kayak gitu ya. Baik. Mas Nova, sebelum kita akhiri video ini, bisa diberikan tips kepada Sobat HPdia yang menonton video kita ini? Tips apa ini Pak kira-kira Pak? Tips berbuka puasa. Oh, boleh Pak. Jangan lupa untuk berbagi Pak. Membagi-bagikan takjil. Karena berbagi itu tidak akan membuat kita miskin. Betul, baik. Terima kasih Mas Nova, informasinya kita tutup langsung ya. Karena waktu tidak akan lama lagi berbuka puasa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.